Halo guys, kali ini aku mau mengutarakan pendapatku tentang plot twist yang mungkin akan terjadi dalam drama Big Mouth yang lagi booming banget. Sekali lagi, teori yang aku sampaikan tentang plot twist ini adalah pendapatku pribadi ya. Jadi benar atau salahnya bisa kita tunggu di episode-episode selanjutnya. Kalau toh benar, ya syukurlah. Kalau salah, saya minta maaf ya, karena jujur ini pendapatku pribadi. Oke, kali ini aku mau fokus sama cerita Ketua Kang yang ternyata memiliki seorang putra. Dimana hal ini diceritakan di episode 14. Nah guys, dari awal kemunculan Ketua Kang ini, aku tuh penasaran apakah Ketua Kang itu punya anak atau tidak. Kalau punya, siapakah dia? Karena sepanjang episode 1 sampai 13, sepertinya hal ini nggak disinggung sama sekali. Padahal kita bisa lihat kan, Ketua Kang ini punya antek-antek yang banyak dan punya kuasa. Pada episode 14, terlihat Ketua Kang melihat surat wasiatnya. Lalu sekretarisnya ini memberitahukan bahwa putranya yang di Amerika memberikan hadiah ulang tahun kepadanya. Tapi respon dari Ketua Kang ini nggak suka. Bahkan hadiahnya itu ditolak mentah-mentah dan menyuruh sekretarisnya untuk membuang hadiahnya. Lalu sekretarisnya ini bertanya tentang warisannya akan jatuh kepada putranya atau tidak. Ketua Kang pun terdiam dan mengingat kejadian tentang putranya yang ternyata adalah seorang pembunuh, guys. Wow, di sini tuh betul-betul nggak nyangka pol kalau anak Ketua Kang itu adalah seorang pembunuh, mengingat Ketua Kang itu terkenal di negaranya dan ternyata anaknya adalah seorang pembunuh. Dari scene itu pokoknya cukup serem deh. Pas aku lihat ada coretan-coretan gambar yang aneh dan mayat seorang perempuan di situ. Bahkan Ketua Kang sendiri berkata bahwa putranya itu bukan manusia tapi iblis. Dan penyesalan terbesarnya, ia tak bisa membunuh putranya karena dia putra kandungnya sendiri. Jadi poin utama di sini, anak Ketua Kang adalah seorang pembunuh yang keji yang saat ini katanya sih lagi tinggal di Amerika. Oke, sekarang kita flashback ke episode pertama di mana ada narapidana bernama Tak Tak Kwang Hyun yang merupakan pembunuh berantai yang membunuh 9 wanita yang sudah menikah. Nah, si Tak Kwang Hyun ini dijatuhi hukuman mati. Saat itu Chang Ho dan Tak Kwang Hyun sempat berkelahi kan, dan Chang Ho meminta Tak Kwang untuk menikamnya karena niat awal Chang Ho kan dia itu ingin bunuh diri dengan cara ditikam olehnya. Namun rencananya Chang Ho ini gagal ketika Chang Ho ini berkata, "Genapkan jadi 10 dan pamer kepada ibumu." Mendengar Chang Ho ini menyinggung soal ibunya, Takwang ini jadi sedih kan dan menangisi ibunya. Dari scene ini aku tuh jadi ragu apakah Takwang itu betul-betul seorang pembunuh berantai atau ada fakta mengejutkan lainnya. Kemudian ada salah satu scene juga kan di mana Takwang ini menolong Miho yang hendak dibunuh oleh komplotan kepala sipir yang diperintahkan oleh Choi Doha. Di sini Tak Kwang itu menolong Miho sampai mati-matian loh. Padahal saat itu kan ia sedang sakit dan kita bisa lihat tangannya itu berlumuran darah. Jadi apakah Tak Kwang itu seorang psikopat dan merupakan pembunuh berantai? Sebab Takwang itu rela loh mati-matian menolong seorang perempuan.
Ya mungkin masuk akal sih, soalnya Miho kan juga udah merawatnya dengan baik. Tapi rasanya juga kurang meyakinkan sih. Menurutku loh ya, ini sekali lagi ini menurut pendapatku. Terus hal yang cukup aneh juga terlihat di episode 14 ketika Miho mengunjungi Takwang dan bertanya tentang pekerjaan apa yang ia dan narapidana teladan lakukan di luar penjara. Oh ya, kok bisa ya si Takwang ini jadi narapidana teladan? Atau ia sengaja dijadikan narapidana teladan untuk bahan percobaan atau gimana? Tapi waktu Miho tanya kayak gitu, jawabannya Takwang kan menyarankan Miho untuk nggak melakukan apapun karena mereka itu menakutkan. Nah, mereka itu siapa? Apakah eh, ketua Kang CS atau yang lainnya? Terus si Takwang ini juga meminta tolong kepada Miho untuk mencari tahu apakah ibunya telah menjalani operasi sumsum tulang belakang atau belum. Ketika Miho dan ayahnya mencari keluarganya Takwang, mereka menemukan hal yang cukup aneh, di mana dulunya keluarga Takwang ini menyewa tempat lama berupa semi basement dan sekarang bisa pindah ke apartemen yang bagus dan punya mobil. Namun ketika bertemu kakak dan adiknya, Miho dan ayahnya ini mendapat respon yang kurang baik dari mereka. Tapi di sini adiknya juga mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dan meminta Miho untuk tidak kembali datang. Hal yang menarik lagi nih guys di episode 14 ketika pemakaman ketua Kang. Saat itu kan Gong Ji-hoon dan teman-temannya itu menerka-nerka. Siapa sih yang akan mewarisi harta peninggalan ketua Kang? Dan di sini Gong Ji-hoon berkata bahwa ketua Kang tak mungkin menyerahkannya pada pembunuh berantai. Nah, pembunuh berantai ini kan tak lain adalah putra Tuan Kang sendiri kan, maksudku ketua Kang. Nah, dari sini mungkin kalian mulai paham kan, mungkin gak sih Takwang itu bukan seorang pembunuh berantai, tapi pelaku utama dari pembunuhan berantai itu adalah anak dari ketua Kang. Mengingat desain sebelumnya terlihat mayat perempuan yang dibunuh oleh anak ketua Kang, dan Takwang kan juga dikatakan sebagai pembunuh berantai yang membunuh 9 orang wanita. Di sini sama-sama wanita ya jadi yang dibunuh. Kalau menurutku sih Takwang ini mungkin ya dijebak atau dia terpaksa mengaku menjadi pelaku pembunuhan dengan balasan bahwa keluarganya akan diberikan fasilitas yang mewah dan yang paling utama ibunya akan mendapatkan transplantasi sumsum tulang belakang. Tapi jika teoriku ini benar dan Takwang tahu bahwa ibunya sudah meninggal, bisa jadi Takwang akan mengatakan fakta yang sebenarnya dan bahkan mungkin dia bakalan kasih tahu apa sih pekerjaan yang ia lakukan dan narapidana teladan lakukan di luar penjara, sehingga hal itu bisa menguak teka-teki yang tengah Miho pecahkan. Sekali lagi ya guys, ini tuh cuma tebakanku aja. Benar atau tidak bisa kita lihat di episode-episode selanjutnya. Oh ya guys, video ini tuh sebetulnya aku buat sebelum episode 15 rilis, cuma baru selesai ku edit pas episode 15 ini mau rilis. Aku juga pengen tahu dong komen kalian tentang drama ini. Dan menurut kalian plot twist apa yang bakal terjadi di drama ini? Sebab kalau nonton drama dengan genre kayak gini tuh rasanya pengen banget nebak-nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya.